perkenalkan, nama aku Niputu Dian Puspita Utami dengan NIM 200300659. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu kalkulus dan bagaimana penerapan kalkulus di bidang komersil. Check it out. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Kalkulus itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan, sebagaimana geometri yang mempelajari tentang bentuk dan aljabar, mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan suatu permasalahan. Kalkulus ini itu memiliki aplikasi yang sangat luas, terutama di bidang-bidang sains, teknik, dan juga ekonomi, serta dapat memecahkan suatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh aljabar elementer. Jadi, apa manfaat belajar kalkulus? Sama seperti halnya huruf yang menyusun suatu kalimat dan belajar berjalan sebelum kita berlari, belajar kalkulus itu merupakan satu langkah kecil pertama untuk memahami matematika dan sains modern yang berkembang pesat saat ini. Kalkulus itu merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Dengan mempelajari kalkulus, kita akan lebih mudah memahami segala sesuatu. Dalam bidang ekonomi, kalkulus ini itu digunakan untuk menghitung biaya marginal dan pendapatan marginal, yang memungkinkan para ekonom itu memperkirakan keuntungan. Fungsi merupakan hubungan matematis antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Terdapat beberapa unsur pembentuk fungsi. Yang pertama, itu ada variabel. Yang kedua, ada konstanta. Dan yang ketiga, ada koefisien. Bentuk fungsi dalam matematika itu dapat digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat antara berbagai variabel ekonomi. Dari berbagai macam hubungan fungsional yang ada dalam matematika, hubungan linear merupakan hubungan yang paling sering digunakan dalam analisis ekonomi. Jadi, apa itu fungsi linear? Fungsi linear merupakan fungsi yang membentuk grafik garis lurus yang dimana pangkat tertinggi variabelnya itu sama dengan 1. Di dalam teori ekonomi mikro itu terdapat 8 penerapan fungsi linear. Penerapan yang pertama itu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kedua, itu pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Yang ketiga, itu ada pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, itu ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang kelima, keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Yang keenam, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Yang ketujuh, itu ada fungsi anggaran. Dan penerapan yang terakhir itu ada keuntungan, kerugian, dan peluang pokok. Nah, dari ke-8 penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro tersebut, kita hanya membahas poin yang keenam, yaitu fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi. Rumus dari fungsi biaya adalah sebagai berikut. DC sama dengan AQ kuadrat dikurang dengan BQ ditambah C, di mana AQ kuadrat dikurang BQ itu merupakan FC atau biaya variabel.
dan C itu merupakan biaya tetap atau FC. Nah, dari rumus dasar tersebut itu akan memperoleh lagi rumus-rumus lainnya, yaitu FC sama dengan K, itu merupakan rumus dari biaya tetap. VC sama dengan FQ, itu merupakan rumus biaya variabel. Dan TC sama dengan FC ditambah dengan VC, atau bisa juga K ditambah dengan FQ, itu merupakan rumus dari biaya total dengan keterangan sebagai berikut. Kita lanjut ke contoh soal. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu sebesar 20.000. Sedangkan biaya variabelnya itu ditunjukkan dengan persamaan FC sama dengan 100Q. Soal yang A itu tentukan persamaan dan kurva biaya totalnya. Soal yang ke B, berapa biaya total yang dikeluarkan perusahaan jika perusahaan tersebut itu memproduksi 500 unit barang. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, diketahui dalam soal itu ada FC sama dengan 20.000 dan VC itu sama dengan 100Q. Nah, untuk mencari kurva atau menggambar kurva, kita harus terlebih dahulu mencari biaya totalnya dengan rumus TC sama dengan FC ditambah dengan VC. Jika Q sama dengan 500, maka FC-nya itu 100 dikali dengan 500 sama dengan 50.000. Setelah diketahui nilai VC, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus. TC itu sama dengan FC ditambah dengan VC, dan FC-nya itu 20.000 ditambah dengan FC 50.000. Maka TC-nya itu kita dapat 70.000. Nah, setelah kita menghitung berapa biaya totalnya, kita bisa menggambar kurva. Pada garis yang ini, itu menunjukkan persamaan dari VC sama dengan 100Q. Lalu garis yang kedua itu menunjukkan persamaan TC sama dengan 20.000 ditambah dengan 100Q. Untuk soal yang ke B, itu kita sudah jawab tadi. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan jika perusahaan memproduksi 500 unit barang itu sebesar 70.000. Fungsi penerimaan adalah hasil kali harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan jumlah yang dijual. Secara matematik, fungsi penerimaan itu merupakan fungsi jumlah barang yang kurvanya berbentuk garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Rumus dari fungsi penerimaan yaitu R sama dengan Q dikali P, atau bisa juga F dikali dalam kurung Q. Nah, dalam menganalisa penerimaan selalu dianggap bahwa perusahaan senantiasa menjual setiap barang yang dihasilkannya. Dengan demikian, Q dalam R itu sama dengan fungsi Q. Bukan saja melambangkan jumlah barang yang dihasilkan, tetapi juga melambangkan jumlah barang yang terjual. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Harga jual yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu sebesar 200 per unit. Soal yang ke A, tentukan persamaan dan kurva penerimaan total dari perusahaan tersebut. Soal yang ke B, berapa total penerimaan jika barang yang terjual itu sebanyak 350 unit. Nah, untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Untuk soal yang ke A, sebelum kita menggambar kurva, kita harus mencari terlebih dahulu penerimaan totalnya berapa. Diketahui dalam soal itu P itu 200 per unit.
Nah, karena Q-nya belum diketahui, jadi kita masukkan ke rumus terlebih dahulu. Itu R sama dengan Q dikali dengan P. Itu hasilnya akan menjadi R sama dengan 200 Q. Lalu Q itu diketahui 350. Nah, kita masukkan langsung ke rumus. Itu R sama dengan 200 dikali dengan 350. Didapatlah R itu sama dengan 70.000. Bisa kalian lihat di sini, ini merupakan gambar dari grafiknya atau kurvanya. Garis ini merupakan garis dari persamaan R sama dengan 200 kali Q, yang dimana titiknya itu diambil dari 200 dengan 40.000 dan 350 dengan 72.000. Untuk soal yang ke B kita telah cari tadi. Jadi biaya penerimaan perusahaan tersebut, jika perusahaan tersebut itu menjual 350 unit barang, itu sebesar 70.000. Nah, itu tadi materi yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Nah, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you!